Halo, selamat pagi. Hari ini kita bahas menarik, ada dua tulisan yang dibuat oleh pertama ditulis oleh Anthony. Ini terkait dengan Menteri Keuangan kita yang baru. Pertama dengan judul Gebrakan 200 triliun Purbaya Sulit Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, ditulis oleh Anthony Budiawan, Managing Director Political Economic and Policy Studies, tertanggal 14 September kemarin. Yang kedua adalah tulisan yang dibuat oleh Awalil Rizki yang berjudul Kondisi SAL Disebabkan Berutang Ugal-ugalan. Jadi bicara SAL. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini adalah bahwa yang diperdebatkan dari dua tulisan ini adalah dua tulisan. Yang pertama tadi mengenai apa yang disebut sebagai gebrakan 200 triliun Purbaya sulit mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menurut Anthony. Kalau saya membaca tulisannya Anda bisa lihat di sejumlah media. Saya membaca juga di sini. Jadi kalau Anda baca di sejumlah media, pertama ini tulisannya Anthony yang panjang juga ya. Terus kemudian ada tulisannya Awalil Rizki juga di sini ya, panjang juga. Jadi nanti Anda bisa cek aja di mana-mana. Kalau pingin tulisannya bisa komen di ini, nanti saya bisa share. Yang intinya adalah bahwa kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Anthony, selalu saya bisa menyimpulkan. Kita simpulkan dulu apa yang disampaikan oleh Anthony, bahwa pertama dia sebutkan bahwa kondisi perbankan tidak kekurangan likuiditas. Anthony menegaskan masalah utama ekonomi Indonesia bukan kekurangan dana di perbankan, melainkan kelebihan likuiditas yang tidak terserap di kredit. Indikatornya adalah yang disebut sebagai LDR, loan to deposit ratio, rendah ya, 86 sampai 68%. Penempatan dana perbankan SBN dan SBRI sangat besar, jadi kurang lebih 1.900 triliun ya. Kemudian artinya pemindahan dana 200 triliun dari BI ke bank BUMN tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Kemudian kedua, kebijakan Purbaya bukan stimulus fiskal atau moneter. Pemindahan SAL tadi itu hanya ke bank umum, bukan bentuk kebijakan fiskal yang ekspansif, karena tidak mengurangi pajak, tidak meningkatkan belanja negara. Akibatnya kebijakan ini tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas, hanya terbatas pada program-program seperti Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Yang ketiga, kesimpulan tulisannya Anthony ini kalau saya lihat bahwa SAL itu sebaiknya digunakan untuk menutup defisit, bukan disimpan. Anthony menyarankan agar dana SAL digunakan untuk membayar defisit anggaran, bukan disimpan di bank-bank umum. Tujuannya mengurangi kebutuhan utang baru dan menurunkan beban bunga APBN. Dengan begitu pemanfaatan SAL bisa lebih produktif dan efisien dari dari kondisi saat ini, sehingga lebih stabil. Sedangkan tulisan dari Awalil Rizki tadi yang berjudul Kondisi SAL Disebabkan oleh Berhutang Ugal-ugalan tadi, saya menyimpulkan ada tiga hal juga, bahwa SAL terbentuk dari kelebihan utang, bukan surplus anggaran. Atau SAL itu atau saldo anggaran lebih bukan hasil efisiensi, tapi akibat penarikan hutang yang melebihi kebutuhan defisit APBN. Fenomena ini disebut sebagai SILPA ya, sisa lebih pembayaran anggaran, yang melonjak tajam sejak tahun 2020 ya, di mana disebutkan contoh ekstrimnya adalah tahun 2020 defisit 947 triliun, tetapi utang ditarik 1.229 triliun, jadi SILPA-nya 245 triliun. Artinya SAL adalah hasil dari strategi berutang yang ugal-ugalan, bukan dari kinerja anggaran yang sehat. Simpulan kedua dari tulisan Awalil Rizki adalah penggunaan SAL tidak optimal dan cenderung disimpan. SAL sebenarnya harusnya digunakan untuk membiayai defisit APBN agar tidak perlu utang baru. Namun dalam praktiknya SAL sering tidak dipakai atau hanya
digunakan untuk kebutuhan kas temporer, bahkan dipinjamkan ke BUMN, BUMD gitu. Contohnya tahun 2022 SAL mencapai 478 triliun, tapi tidak digunakan untuk menutupi defisit. Akibatnya beban bunga utang terus meningkat dan SAL hanya jadi berangkas hanya jadi berangkas pemerintah. Yang ketiga, simpulan dari tulisan awal Rizky tadi bahwa pemindahan SAL ke Bank Himbara tidak berdampak nyata ke ekonomi real. Kebijakan Purbaya memindahkan 200 triliun SAL ke BI, dari BI ke Bank Himbara disebut hanya akan pemanfaatan temporer, bukan stimulus ekonomi. Dana tersebut kemungkinan besar hanya jadi deposit on call untuk kebutuhan kas pemerintah atau likuiditas BUMN. Narasi bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai berlebihan dan tidak berdasar. Nah, ini yang menurut saya yang kita harus waspadai oleh Menkyu kita yang baru. Ini ada ini bukan soal masab ya, ini soal kebijakan. Bahwa kalau dilihat dari soal uang 200 triliun yang sedang dipindahkan, kalau dalam quote and quote tanpa arah tadi, karena tadi sudah kelihatan ya, dua tulisan tadi itu ya, dan potensinya transparansinya juga dipertanyakan. Dan itu juga pertanyaan kita, tentulah ini tidak boleh tanpa pertanggungjawaban. Jadi kalau kita menyaksikan kebijakan pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa, banyak orang bilang ini bukan soal masa ekonomi seperti saya sebutkan di atas tadi. Tapi saya juga mengatakan bukan juga gitu. Ini soal integritas. Ini soal potensi konflik kepentingan, ini soal hukum. Ini harus diwaspadai ya. Karena kalau kita bicara Purbaya memindahkan 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN yang katanya untuk melonggarkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tadi dua tulisan di atas sudah menunjukkan tidak seperti itu gitu. Jadi makanya mari kita lihat umpamanya kalau kembali ke data-data yang ada gitu ya, bahwa LDR itu loan to deposit ratio itu kan saat ini sebanyak 86 sampai 88%. Artinya likuiditasnya longgar dong kalau gitu ya nggak? Kemudian dana 1.900 triliun tertahan di SBN dan SRBI. Artinya bank punya uang tapi tidak ada permintaan kredit. Nah ini aneh, kenapa nggak ada permintaan kredit? Uangnya ada tapi nggak minta kredit. Ini sisi lain lagi ya, kondisi gonjang-ganjing saat ini juga, kepercayaan tentunya ya, stabilitas dan sustainability. Dan berikutnya, SAL seharusnya digunakan untuk menutup defisit, bukan untuk diparkir di bank. Ya itu dua tulisan di atas tadi jelas ya. Jadi pertanyaannya, mengapa dana sebesar itu dipindahkan, untuk siapa dan atas dasar apa? Nah ini nanti banyak peraturan-peraturan yang kita lihat kembali. Kita hanya warning aja, ini negeri kita sama-sama agar tidak salah gini. Jadi kalau bukan ketidaktahuan akan aturan, ketidaktahuan dengan kondisi yang ada saat ini, karena dua tulisan tadi menunjukkan tidak sebenarnya eligible, transparan, akuntabel, dan potensi konflik kepentingannya menjadi pertanyaan, maka kita bisa menyebutnya dari kebijakan ini ada potensi mensrea fiskal. Saya menyebutnya mensrea fiskal. Ini hati-hati, mensrea fiskal ini adalah mensrea itu tentunya dalam bahasa hukum itu niat jahat. Kita bicara anti korupsi hari ini. Jadi ada niat yang mungkin jangan-jangan tersembunyi. Ini yang harus transparan ya. Jadi ada kesadaran penuh bahwa kebijakan ini sebenarnya bisa merugikan negara atau tidak. Tapi kenapa tetap dijalankan? Jadi dari sisi hukum ya kita tidak boleh diam. Kita mengingatkan Purbaya bahwa jangan lupa ada Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu menyebutkan pasal 2-nya itu setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, korporasi yang merugikan kerugian negara bisa dipidana. Nanti kita lihat nih unsur-unsurnya memenuhi nggak kira-kira. Kemudian pasal 3-nya tadi Undang-Undang 3199, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, kedudukan
yang merugikan keuangan negara juga bisa dipidana. Jadi bisa dipidana. Jadi kalau kita lihat kebijakan ini, pertanyaan kita adalah apakah dilakukan oleh pejabat negara? Yes, pejabat negara. Apakah ada potensi memperkaya pihak tertentu? Potensinya kita lihat nanti seperti apa. Ini dipelajari oleh Purbaya ya. Kemudian apakah merugikan keuangan negara karena SAL tidak digunakan untuk defisit? Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian apakah dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kondisi likuiditas sudah longgar? Ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi yang tadi mensrea fiskal tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak ada mekanisme audit yang publik? Nanti kita lihat auditnya, tentu BPK akan mengaudit transparansinya. Jadi dari 5 unsur yang kita sebut tadi itu, apakah dilakukan pejabat negara, apakah potensi memperkaya pihak tertentu, merugikan keuangan negara karena SAL tidak digunakan untuk defisit, dan apakah digunakan dengan kesadaran penuh bahwa likuiditas sudah longgar gitu ya. Apakah tidak ada mekanisme audit? Nanti kita lihat mekanismenya. Sehingga 5 unsur tadi bila dipertanyakan ya kita tentunya harus berhak untuk kemudian curiga boleh dong, menuduh ya nggak boleh gitu ya. Sehingga aparat penegak hukum kita warning KPK, kepolisian, KPK terlebih untuk kemudian mengasistensi karena dia bagian dari pemerintah, demikian kejaksaan juga untuk melihat sehingga kemudian kita tidak hanya terpaku pada tunduk pada pada teknokrasi yang kehilangan arah ya. Kita nggak boleh kehilangan arah, karena kita tetap fokus, maksudnya pertumbuhan ekonomi yang diminta Prabowo itu, tetapi jangan sampai kehilangan arahnya. Jadi kita tidak boleh diam untuk dijadikan semacam konsolidasi yang cenderung quote and quote kekuasaan. Ini yang nggak boleh gitu. Jadi kita juga tidak boleh percaya pada jargon ekonomi yang potensinya bisa menutupi situasi-situasi yang sekarang tidak transparan. Karena kita lihat peristiwa Menteri Keuangan sebelumnya itu kan ada banyak studi yang sekarang sedang dilakukan, apa saja yang dilakukan yang menurutnya tidak transparan. Dengan bahasa lain, kita mencurigai atau potensinya jangan-jangan ada yang kita sebut sebagai niat gelap. Ini yang penting. Jadi Rp 200 triliun ini bukan sekedar angka tentunya, ia adalah cerminan niat yang menurut saya jika kita bukan membuat itu untuk rakyat, maka kita semua harus mengingatkan pemerintah hati-hati tentang ini, karena jangan sampai, karena kalau kita berdiam tentu ada perilaku yang tidak men-check and balance pemerintah, untuk tidak mengatakan kita mengkhianati reformasi ya, tapi kalau kita diam tentu kita harus mengevaluasi bahwa transparansi penting. Maka oleh sebab itu kita perlu tetap bersuara, bentuk tertinggi dari cinta kita terhadap Republik. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita lihat dari dua tulisan yang dibuat oleh Walil Rizky dan Antoni Budiawan meyakinkan kita bahwa Menteri Keuangan sudah jalan di tempat yang benar, tapi check and balance yang penting, dan waspadai undang-undang tidak pidana korupsi. Terima kasih, see you next time, bye.